Saudara-saudara, selamat malam, Happy Friday. Hari ini hari Jumat, kita akan mulai PRT, Persekutuan Rumah Tangga. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, berdoa, dan belajar firman Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan beri kami kesempatan dan kesehatan, boleh mengikuti PRT online. Tuhan, siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan, berdoa, dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi yang sudah online pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, malam hari ini Saudara Melki Ngamba akan memimpin kita dalam beberapa pujian, dan anaknya yang akan main piano buat kita. Mari, saya persilakan, Melki. Puji Tuhan, kita boleh diberkati sampai saat hari ini. Karena itu mari kita memuji Tuhan di dalam persekutuan online ini. Dialah segalanya bagiku. Dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia kembali, pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami
tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi mulai beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi mulai beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Melki dan Michael untuk puji-pujiannya. Kita yakin dan percaya, bukan hanya menyanyi melalui mulut, bahwa Tuhan Yesuslah segala-galanya bagi kita. Amin. Dia yang paling utama dalam hidup ini, melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Walaupun sekarang wabah COVID-19 belum selesai dan banyak masalah dalam hidup kita, kita tidak mengerti, tapi satu hal kita mengerti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia izinkan semua hal yang kita tidak mengerti ini terjadi. Suatu hari kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Semua badai akan berlalu dan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan akan menaungi kita dan memberkati kita dengan lebih baik lagi dibanding hari ini dan hari-hari yang lalu. Amin. Pegang itu. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, yang memberikan kami Tuhan Yesus Kristus, yang mati dan bangkit buat kami. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tiada yang melebihi Engkau. Tolong kami mengutamakan Engkau melebihi apapun di dunia ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, walaupun banyak hal kami tidak mengerti, tolong kami tidak mengeluh, tolong kami tidak kecewa, tidak putus asa, dan tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Tapi kami tetap bersabar dan tabah menantikan waktu Tuhan. Kami yakin Tuhan, setelah semua badai ini berlalu, kami akan melihat pelangi kasih-Mu yang melampaui apapun yang terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, siapkan hati pikiran kami untuk belajar firman-Mu, pakai hamba-Mu yang hina dina ini ya Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat buat kami sekalian. Siapkan hati, pikiran, dan telinga kami, urapi dengan kuat kuasa-Mu. Berdoa, bersyukur, demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, malam hari ini kita akan memikirkan sebuah tema perjalanan mengikut Tuhan.
Kalau saudara punya anak, pernahkah saudara mengalami ketika saudara pergi keluar kota beberapa hari atau seminggu misalnya, dan anakmu di rumah menunggu kepulanganmu, dan ketika kamu pulang, pertanyaan pertama dari anakmu adalah, "Papa atau Mama, mana hadiahnya?" Jadi anakmu lebih merindukan hadiah yang mungkin kau janjikan sepulang dari luar kota dibandingkan dengan merindukan pribadimu sebagai ayah atau sebagai ibu. Pernah demikian? Anakmu pernah melakukan seperti itu? Atau waktu saudara menjadi anak, waktu saudara masih kecil, pernahkah saudara lebih merindukan hadiah dari papamu, hadiah dari mamamu, melebihi pribadinya? Saya yakin banyak dari kita mengalami itu, bukan? Atau sebagian besar dari kita melakukan hal yang sama, bukan? Ketika kita masih anak, kita lebih merindukan hadiah, kado, daripada orangnya. Nah, saudara, dalam hal rohani, sebenarnya tidak banyak bedanya, bukan? Pada umumnya, manusia cenderung lebih menginginkan pemberian Tuhan, lebih menginginkan berkat Tuhan dibanding dengan pribadi Tuhan. Saudara mengalami itu? Atau saat ini saudara pun memikirkan hal yang sama, melakukan hal yang sama, saudara lebih merindukan berkat Tuhan dibandingkan dengan pribadi Tuhan sendiri? Saya yakin sebagian besar manusia begitu, termasuk orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mungkin percaya kepada Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ada beberapa kemungkinan yang saya catat di sini, saudara. Mungkin sekali kita sudah terbiasa dengan hidup yang nyaman. Jadi lebih memikirkan kenyamanan, lebih memikirkan benda daripada pribadi. Atau kemungkinan kedua, harta dunia lebih menarik hati dibandingkan dengan manusia. Kemungkinan lain misalnya, kita ingin mendapatkan yang lebih dalam hidup ini. Dapat satu gak cukup, kita mau 2, mau 3, mau 4, dan seterusnya. Kemungkinan lain lagi adalah kita khawatir terhadap masa depan hidup kita. Ya, jadi kita menganggap bahwa harta benda berkat Tuhan itulah yang menjamin masa depan kita. Atau kemungkinan yang lain juga, doa kita hanya berisikan permintaan-permintaan sesuai dengan keinginan diri kita. Dan kebanyakan permintaan itu adalah berkat, berkat, dan berkat. Kemungkinan lain lagi, mungkin fondasi iman kita kurang tepat atau tidak kuat. Bukan dibangun di atas pribadi Tuhan, tapi di atas hal-hal lain. Atau kita kurang mengenal siapa Tuhan yang sejati itu. Kita tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Tidak punya relasi dengan pribadi Tuhan secara akrab. Dan satu lagi kemungkinan lain adalah kita mungkin salah konsep terhadap anugerah Tuhan yang sebenarnya. Kita lebih mengerti anugerah itu adalah berkat-berkat yang bersifat bendawi atau yang bersifat duniawi. Nah, saudaraku yang kekasih, semua kemungkinan-kemungkinan di atas adalah soal sebuah proses perjalanan mengikut Tuhan dalam dunia ini. Ya, Tuhan ingin kita belajar lebih mengenal pribadi Dia, lebih mengasihi pribadinya dibandingkan dengan hanya mengharapkan berkat-berkatnya, mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi dan materi. Itu kerinduan Tuhan sebenarnya. Nah, sebagai contoh konkret, hari ini kita akan melihat perjalanan umat Israel mengikut Tuhan ketika mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir oleh Nabi Musa. Kita akan melihat proses perjalanan mereka dan kemudian kita akan belajar dari pengalaman yang dicatat di firman Tuhan. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Ada 3 bagian
Ya, saya membacakan buat kita Keluaran 15:22-24. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, ini Keluaran 15. Kemudian pasal berikutnya, Keluaran 16 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Itu pasal 16. Kita lihat lagi pasal 17 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir adalah simbol dari keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti Israel yang keluar dari perbudakan orang Mesir di bawah pimpinan Musa, demikian pula kita keluar dari perbudakan dosa di bawah pimpinan Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, kita semua dibebaskan, diselamatkan. Nah, dari perjalanan Israel menuju tanah perjanjian, kita akan belajar makna perjalanan mengikut Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini menuju sorga. Jadi Israel menuju tanah perjanjian, itu simbol dari perjalanan kita dari bumi ini percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, dan kemudian menuju ke sorga, ke rumah Bapa suatu hari, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa maknanya proses perjalanan mengikut Tuhan ini? Yang pertama, perjalanan mengikut Tuhan adalah sebuah proses pelatihan iman melalui berbagai macam kesulitan hidup. Apa respon Israel dalam perjalanan mengikut Tuhan menuju negeri perjanjian yang dipimpin oleh Musa? Dari 3 bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat Israel bersungut-sungut. Itu kata yang diulang dalam setiap pasal. Israel bersungut-sungut ketika menghadapi kesulitan dan masalah dalam perjalanan mereka menuju Kanaan. Keluaran 15, di padang gurun Syur. Gak ada air, mereka gak bisa minum. Lalu langsung bersungut-sungut dan marah. Mengeluh.
Kemudian Tuhan izinkan mereka tiba di Mara, ketemu air tapi pahit, nggak bisa minum, bersungut-sungut lagi. Kemudian pasal 16, mereka tiba di padang gurun Sin. Mereka ingat masa lalu di Mesir. Di sana ada daging, di sana ada roti. Sekarang di padang gurun nggak ada daging, nggak ada roti. Mereka bersungut-sungut lagi, mengeluh lagi, dan berkata kepada Musa, lebih baik mati di Mesir saja. Mati di Mesir pun itu di depan kuali ada daging dan ada roti daripada kelaparan di padang gurun. Kemudian pasal 17, mereka tiba di Rafidim dan di sana tidak ada air lagi. Kembali lagi firman Tuhan mencatat mereka bersungut-sungut lagi dan menuduh Musa membawa mereka keluar dari Mesir supaya dibunuh seluruh jemaah bersama dengan anak-anak mereka, keturunan mereka di padang gurun yang kering. Nah, saudara, 3 pasal berturut-turut Alkitab mencatat Israel terus bersungut-sungut, terus mengeluh, terus marah-marah ketika ada kesulitan dalam hidup ini. Ini sikap yang tidak benar. Dan Musa menyebut itu dosa mencobai Tuhan. Kenapa mencobai Tuhan? Sebab mereka lupa. Hampir 450 tahun diperbudak di Mesir. Itu sebenarnya lebih menderita. Dan setiap hari mereka meminta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan yang sangat kejam. Dan akhirnya Tuhan mengirim Musa untuk membebaskan mereka. Mereka lupa itu. Bahwa itu lebih mengerikan dan lebih susah. Dan kini mereka dibebaskan. Mereka juga lupa bagaimana Tuhan memakai Musa, kemudian memberi 10 tulah kepada Firaun dan seluruh bangsa Mesir. Sehingga Firaun mengizinkan Musa membawa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka lupa mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan itu. Mereka juga lupa mujizat yang dilakukan Tuhan lewat Musa ketika memimpin mereka keluar, ketika dikejar oleh pasukan Mesir. Mereka melewati Laut Teberau yang terbelah 2 dengan tanah kering, dan setelah seluruh umat Israel melewati tanah kering itu, dikejar oleh pasukan Mesir, dan air itu kembali lagi menyatu dan membunuh pasukan-pasukan Firaun yang mengejar mereka. Mereka tenggelam di laut. Mereka lupa itu. Dan saudara, sebenarnya di setiap pasal yang kita baca tadi, kalau saudara baca, mereka mengalami kuasa Tuhan yang menyelesaikan masalah mereka, menyelesaikan kesulitan mereka. Tetapi mereka tetap lupa. Dan terus-menerus bersungut-sungut, berulang-ulang. Tidak heran umat Israel disebut dengan umat yang keras kepala dan tegar tengkuk melawan Allah. Sampai hari ini, saudara, kurang dari 3% bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kasihan sekali. Saudaraku yang kekasih, ketika kesulitan dan masalah muncul dalam perjalanan hidupmu mengikut Tuhan, apa reaksi saudara? Apa respon saudara? Saudara langsung bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan? Atau saudara bisa bertenang diri, bisa belajar menerima proses pelatihan iman melalui kesulitan hidup, untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih mengenal pribadi Tuhan, untuk lebih dekat dengan pribadi Tuhan, dan lebih mengasihi Dia. Nah, saudara mengatakan, Pak, saya mau belajar untuk melatih iman ini, tapi caranya bagaimana? Caranya yang konkret, saudara. Jangan melupakan kebaikan Tuhan di masa lampau. Tuhan Yesus yang membebaskan saudara dari perbudakan dosa adalah kebaikan Tuhan yang terbesar, bukan? Itu jangan dilupakan. Bahwa keselamatan jiwa kita melampaui apapun yang ada di dunia ini. Melampaui harta apapun. Melampaui kesulitan dan masalah apapun di muka bumi ini. Jangan melupakan itu. Lalu saudara perlu juga ingat bagaimana Tuhan Yesus memimpin perjalanan hidupmu sejak kamu lahir ke dunia ini sampai hari ini. Semua kita ketika kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa.
Dan sekarang lumayan ada cukup banyak apa-apa. Walaupun ada ups and down, naik dan turun, ada persoalan, ada kesulitan. Tapi berkat dan penyertaan Tuhan tidak pernah terabaikan. Kita mengalami itu. Saudara ingat, saudara mengalami. Maka ketika kita mengingat kasih Tuhan, nyawa Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita, dan mengingat bagaimana Dia memimpin hidup kita sejak lahir sampai hari ini, kita bisa belajar tenang dan belajar berdiam diri ketika ada kesulitan dan ada persoalan. Dan kita bisa kemudian belajar menerima kenyataan itu. Menerima fakta itu. Bahwa memang hidup di dunia ada masalah, ada kesulitan. Ini sebuah proses pelatihan iman. Tapi Tuhan kita melampaui semua persoalan dan kesulitan. Nah, ini membuat iman kita kemudian bertumbuh. Dan bertahan di dalam setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara semakin kuat mengikut Tuhan. Sebab kesulitan-kesulitan itu mendatangkan kekuatan baru. Kekuatan baru dalam pertumbuhan iman semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, makna perjalanan mengikut Tuhan adalah sebuah proses mengenal dan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Kalau kita perhatikan bangsa Israel di Keluaran pasal 15, nanti saudara baca 25 dan 27, waktu di kota Mara mereka mendapatkan air yang pahit, justru Tuhan memberi mereka pengalaman mujizat Tuhan, menikmati air yang pahit berubah jadi manis. Tapi sayang sekali mereka tidak belajar itu dan tidak mau taat, malah mengeluh dan terus bersungut-sungut. Di Elim mereka mengalami mujizat mata air minum. Ketika mereka mengeluh tidak ada air, Tuhan kasih mujizat. Dan bahkan Tuhan memberi mujizat, mereka makan korma yang manis. Sayang mereka mengeluh dan tidak belajar itu. Pasal 16 dan seterusnya di padang gurun Sin. Dan kalau saudara membaca itu, bangsa Israel mengalami mujizat makan daging burung puyuh. Ketika mereka mengeluh tidak ada daging. Tuhan kirim burung puyuh di pagi hari. Dan mereka makan mana di sore hari. Luar biasa. Makanan yang turun dari sorga yang belum pernah dialami oleh bangsa lain. Sesudah itu udah habis. Hanya mereka mengalami itu. Tapi mereka sekali lagi tidak belajar sungguh-sungguh. Dan mereka cepat mengeluh dan bersungut-sungut. Keluaran 17. Ketika di Horeb, umat Israel mengalami mujizat air minum dari gunung batu. Ketika mereka kehausan. Sekali lagi, sangat disayangkan. Bangsa Israel cepat melupakan pengalaman kuasa mujizat dari Tuhan. Sebuah pengalaman ini tidak membuat mereka lebih mengenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tidak membuat mereka itu lebih taat kepada pimpinan Musa dalam perjalanan hidup mereka. Padahal mereka barusan gak lama dibebaskan dari perbudakan yang sudah ratusan tahun di Mesir. Semua pengalaman ini tidak membuat mereka lebih beriman. Sayang sekali. Tidak membuat mereka lebih bersandar kepada kuasa Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa atau siapa yang menjadi fondasi iman dan kehidupan saudara selama ini? Kekayaan? Saudara lebih bersandar kepada harta dibanding kepada Tuhan? Kekuatan atau kegagahan? Itu menjadi sandaran saudara, sehingga kalau saudara lemah, saudara ada sakit lalu cepat mengeluh dan berkeluh kesah. Kepintaran itu menjadi sandaranmu. Manusia yang memberikan support, dukungan, dan macam-macam. Atau dewa, ketika saudara tidak mendapatkan jawaban doamu, kemudian tergoda untuk mencari dewa lain, Tuhan lain, atau dukun, atau psychic. Hati-hati saudara, dengan berbagai macam berhala, dalam bentuk apapun. Entahkah makanan bisa jadi berhala, minuman bisa jadi berhala, pekerjaan, hobi, gelar, pendidikan, kecantikan, harta kekayaan, dan benda-benda kesayangan saudara, itu bisa menjadi berhala. Lebih penting dari Tuhan. Lebih utama dari Tuhan. Atau manusia pun bisa menjadi berhala.
Entahkah suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, cucumu, dan sebagainya. Hati-hati, saudara. Semua ini bisa menjadi berhala yang menggantikan kedudukan Tuhan dan posisi Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Indah sekali tadi Melki memimpin kita dalam puji-pujian, Kaulah segala-galanya ya Tuhan. Saya harap lagu itu menyerap dalam jiwa kita. Menyanyikan lagu itu dan mengibadinya, Tuhan, tiada yang melampauimu. Engkau melebihi segala sesuatu. Dari harta benda, dari manusia siapapun, Engkau segala-galanya ya Tuhan. Tuhan mau kita semakin mengenal Dia, semakin mencintai pribadinya, semakin mengalami kuasa mujizatnya, semakin mengasihi dan semakin akrab bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, apakah pengalaman saudara bersama Tuhan sejak dari saudara mengenal Tuhan, sejak dari saudara diselamatkan oleh Tuhan, membuat saudara lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus, lebih membuat saudara beriman dan berharap kepada pribadi Tuhan Yesus, bukan kepada harta benda, dan membuat saudara lebih mengandalkan kuasanya daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan yakin bahwa Tuhan itu tidak berubah dan Dia hidup, Dia sanggup menolong saudara dalam berbagai macam kesulitan dan tantangan. Itu sebabnya jangan cepat mengeluh dan belajar dari pengalaman orang Israel dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Saudara mengatakan, ya Pak, saya ingin belajar dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan ini, proses ini, lebih mengenal kuasa Tuhan, pribadi Tuhan, dan mujizatnya. Caranya bagaimana? Caranya yang konkret, saudara. Belajar menyisihkan waktu yang teratur setiap hari untuk bersaat teduh. Bersaat teduh artinya saudara menyisihkan waktu tenang untuk membaca firman Tuhan, berdoa, lalu belajar mencatat semua kejadian dalam perjalanan hidup saudara. Bagaimana saudara mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dicatat. Dan itu akan menguatkan iman saudara. Dan meyakinkan Tuhan sedang berkarya dalam hidupmu. Juga seperti lagu yang dinyanyikan Melki tadi, bagus sekali. Ya, terima kasih Melki bisa cocok walaupun kita gak janjian isi firman Tuhan dan lagumu. Pelangi kasih Tuhan sedang merenda hidupmu melalui berbagai macam tantangan, kesulitan, cobaan, dan apapun pengalaman-pengalaman pahit, manis, sakit, sehat, kuat, dan lemah. Tuhan sedang merajut kita. Tuhan sedang merendah hidup kita dalam proses ini. Membuat kita lebih mengenal pribadi Dia. Lebih bersandar kepada kuasa mujizatnya. Itu sebabnya bersaat teduh itu sangat penting. Membaca firman Tuhan dan berdoa itu sangat penting sekali. Ya, bersyukur sekarang kita ada tambahan renungan audio yang dibacakan oleh Ruben dan Dian setiap pagi. Saudara, giliran mereka melakukan itu. Saya harap saudara menikmati itu. Kurang dari 10 menit setiap hari sisihkan untuk Tuhan. Baca firman Tuhan, merenungkan firman-Nya dan berdoa. Dan kalau ada kesempatan, catat itu. Ya, kalau saudara hanya pakai 10 menit satu hari, itu kurang dari 0,5% dari waktu yang Tuhan berikan kepadamu setiap hari 24 jam. Kalau ada jurnal, bagus sekali. Saudara belajar mencatat dan mengingat bagaimana saudara mengalami kuasa mujizat Tuhan. Misalnya, saudara diberikan anugerah keselamatan, bebas dari perbudakan dosa. Saudara bisa bebas misalnya dari ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu yang mengikat saudara sebelum saudara percaya. Catat itu dan ingat itu. Saudara pernah dipelihara dari berbagai macam kecelakaan misalnya. Saudara pernah disembuhkan dari sakit penyakit. Saudara pernah ditolong dalam menyelesaikan studi saudara sehingga saudara lulus dengan baik. Saudara pernah ditolong dalam proses perjalanan saudara menuju ke Amerika sampai hari ini. Saudara pernah ditolong dalam mencari pekerjaan atau dalam usaha dan bisnis saudara. Saudara ditolong dalam menemukan pasangan hidup, membangun keluarga, punya anak-anak, bisa membesarkan anak-anak. Catat itu. Saudara bisa bertahan hidup dan bekerja di masa wabah COVID-19 ini. Catat itu. Saudara bisa mengikuti PRT online dan ibadah online. Ya, catat itu.
Itu adalah kuasa pemeliharaan Tuhan. Banyak orang yang tidak ada waktu untuk bersekutu, banyak orang yang tidak ada waktu untuk beribadah, sibuk tak menentu. Dan jiwa mereka semakin kering, semakin kerontang, semakin layu. Kasihan sekali. Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja. Manusia hidup perlu firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan itu. Bergairah hidupmu sebab ada firman. Bangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, sekali lagi, jangan kita mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel yang berulang-ulang mengeluh dan bersungut-sungut, dalam proses perjalanan mereka mengikut Tuhan di bawah pimpinan Musa menuju tanah perjanjian. Akibatnya apa? Mereka harus berputar-putar di padang gurun. Nggak kemana-mana, berputar-putar hingga semua generasi yang pertama mati. Hanya Joshua dan Kaleb yang tersisa karena mereka taat dan setia beriman dan akhirnya diizinkan Tuhan masuk ke negeri tanah perjanjian bersama dengan generasi yang baru dari bangsa Israel. Sebab itu jangan kita mengulangi kesalahan Israel. Ya, jangan-jangan nanti hidup saudara juga hanya berputar-putar, gak kemana-mana, berputar-putar, sudah berusaha, bekerja keras, banting tulang, tarik urat, ya gitu-gitu aja, gak ada kemajuan dalam semua aspek. Mari, dalam proses perjalanan menuju ke rumah Bapa di sorga, jangan mengulangi kesalahan bangsa Israel yang mencobai Tuhan dengan terus-terusan bersungut-sungut, mengeluh, dan tidak beriman. Mari kita bertekad belajar tanpa henti. Semakin bertumbuh, dewasa dalam iman, pengetahuan, kasih, dan setia hingga pada akhirnya. Proses tanpa henti, terus-menerus setiap hari. Semakin dewasa dan semakin dewasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Melalui pengalaman bangsa Israel, ya Tuhan, tolonglah kami tidak mengulangi kesalahan mereka. Tolonglah kami belajar sesuatu dari kesalahan mereka, yaitu proses mengikut Tuhan, membangun pelatihan iman kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih bersandar dan berharap kepada Tuhan. Proses mengikut Tuhan adalah sebuah proses kami mengalami kuasa mujizat Tuhan, membuat kami lebih mencintai pribadi Tuhan, melebihi benda, melebihi berkat Tuhan, melebihi harta duniawi. Tuhan, tolong supaya pertumbuhan iman kami semakin dewasa setiap hari. Kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin bertumbuh dalam kasih setia. Kami bertumbuh dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Amerika ya Tuhan di dalam ketidakpastian pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa kasihanilah supaya Amerika cepat pulih lagi dan juga dalam menghadapi pemilu di bulan November mendatang, politik memanas, Tuhan kasihani. Supaya Amerika bisa terus menjadi pionir. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang liberal di sini. Dan orang-orang yang melawan Tuhan. Memakai kebebasan untuk melawan firman-Mu. Tuhan, berilah mereka pertobatan. Berilah mereka hati yang takut akan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Melalui wabah ini mereka disadarkan, ya Tuhan. Saat ini kami doakan juga, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya. Kami berdoa untuk Emi dan bayinya. Tuhan kasihani. Kemarin dia harus masuk rumah sakit, ya Tuhan, sebab ada pendarahan dan bayinya ada kontraksi. Tuhan, Kau menjamah dia, memulihkan dia secara sempurna. Kami rindu Tuhan, jaga dirinya dan juga bayinya supaya boleh melahirkan tepat pada waktunya, sehat tanpa kekurangan apa-apa, ya Tuhan. Kuatkan juga Joni dan Jojo boleh berdoa, bersandar dan beriman kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Hendrik dan Vivi. Kami dengar dari Lilia bahwa adik dan adik iparnya sudah
Ada banyak kemajuan menunggu pemulihan yang sempurna. Juga Jeffrey dalam pemulihan, Tuhan kasihani, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Kami dengar dari Pak Hari bahwa Eli adiknya sudah sembuh dari COVID-19, juga anak-anaknya. Kami berdoa untuk seluruh keluarga dalam pemulihan sempurna, dan siap-siap nanti bekerja, Tuhan juga jaga siang dan malam, ya Tuhan. Kami berdoa untuk adiknya Lisa Nur Salim di Indonesia, Ivan Nur Salim, yang sakit Johnson Syndrome. Kami bersyukur Tuhan sudah ada banyak kemajuan. Tuhan pulihkan, berkati obat yang diminum, berkati dokter yang menangani, dan biarlah melalui pengalaman ini, Ivan boleh belajar lebih beriman dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Wan ya Tuhan, suami Lisa, Tuhan tolong dia sudah mendapat schedule untuk pasang alat di jantungnya pada Agustus 17. Ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan siapkan fisiknya, mentalnya, imannya. Ya Tuhan, Engkau menjamah dan berkati semua proses itu bisa berjalan dengan sukses untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Cirita, dia menunggu schedule untuk cek di matanya dan USG. Ya Tuhan, siapkanlah dirinya, fisik, mental, dan rohani, agar dia tidak khawatir tapi bersandar, beriman, dan berharap kepada Tuhan. Yakin Tuhan yang memulai pekerjaan baik, Tuhan akan meneruskan dan menggenapinya. Kami doakan Ibu Hatiria, Tuhan menolong juga kesehatannya, jantungnya, dan kalau ada kelemahan tubuh yang lain, hamba-Mu minta dan kami minta bersama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia. Berkati Ibu Nina juga dalam pemulihan di kaki dan punggungnya. Tuhan tahu imannya, Tuhan tahu kerinduan dia melayani Tuhan. Tuhan tolong dia, kuatkan dia untuk dipulihkan, disempurnakan, bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif untuk kerajaan Tuhan. Kami doakan adik kami Arthur, Tuhan berikan dia juga pemulihan kesehatan yang sempurna, dan berikan dia hikmat ya Tuhan, agar dia boleh siap-siap untuk bisa masuk college ya Tuhan. Tuhan sendiri yang menjamah dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa bersama-sama untuk para senior kami ya Tuhan. Umpol, kami dengar hasil lab test yang baik, dan juga scan di kepalanya baik. Tuhan, kami bersyukur, kami terus berdoa untuk pemulihan yang sempurna, beri dia kekuatan ekstra, bersama dengan Tante Lena, yang kakinya suka lemah, dan juga ada kelemahan dalam dia menelan makanan. Tuhan, kasihani, Tuhan jamah, agar mereka tetap bisa melayani Tuhan, khususnya Umpol bisa mengkoordinir Evergreen dengan sebaik-baiknya. Kami tetap mendoakan Tante Lucy, mamanya Yanti, agar dia pulih sempurna dari sakit tangannya, beri dia sukacita, kesehatan, kekuatan untuk terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan Tante Oni, Tuhan berikan dia kesehatan, Tuhan beri dia sukacita, dia tetap semangat, kuatkan dia, walaupun ada stres, kadang-kadang dan tangannya suka bergetar, Tuhan Kau jamah dia. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah-Mu, dia mengalami kepulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan senior-senior lain di Evergreen kami ya Tuhan. Om Tan yang paling senior, Tante Ishe, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Cimeling, Tuhan sendiri menguatkan dia, khususnya matanya. Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, dan Om Andi. Juga kami ingat Tante Evi Tamarindang, Om Budi Pualamsyah. Tuhan tolong dan kuatkan mereka satu persatu dalam kesendirian mereka. Tuhan jamah. Tuhan tolong Om Cahi dan Ciswat juga tetap sehat dan kompak, dan mereka boleh membimbing Andre dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Masa depannya kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati juga Ko Chun Hong dan Ci Eti, para senior kami Tuhan di bagian utara. Tuhan kuatkan dia dan Ci Eti bersama-sama boleh melayani kawan-kawan di sana. Tolong juga Ci Huayin yang lemah, Tuhan kuatkan, dan juga keluarganya. Terima kasih Tuhan, masih banyak senior lain, teman-teman lain yang lemah tubuh dan sakit yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kasihanilah mereka dan jamah mereka, kuatkan mereka. Tuhan tolong melalui pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh dewasa. Kami doakan teman-teman yang setiap hari harus bekerja keluar rumah ya Tuhan. Yang jadi nurse, Tuhan sendiri menolong, khususnya Putri
yang di tempat kerjanya ada beberapa yang kena positif COVID-19. Tuhan, Engkau mengasihani mereka dan sembuhkan mereka. Dan Tuhan kuatkan dan lindungi Putri, supaya dia sungguh dijauhkan dari semua virus sakit penyakit ini ya Tuhan. Juga teman-teman lain yang kerja sebagai perawat di rumah sakit, di konvalesen, di klinik, di laboratorium, Tuhan Engkau melindungi mereka. Tuhan Engkau lebih besar dari semua virus. Tolong mereka tidak khawatir, tapi bersandar beriman kepada Tuhan. Juga teman-teman yang bekerja di bagian transportasi, di bidang makanan, di pabrik, di home care, dan sebagainya yang setiap hari harus keluar rumah bekerja 8 jam, Tuhan lindungi. Tuhan sertai, balut mereka Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan tolong dan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan tolong bisa tetap kompak, sehat, dan bersukacita dalam mengikut Tuhan, dalam proses pertumbuhan iman. Dan kami semua boleh tetap mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Indonesia dalam pemulihan COVID-19 dan juga semua aspek lain. Berkati Pak Jokowi dan kabinet dan seluruh aparatur negara sampai ke daerah ya Tuhan. Supaya mereka takut akan Tuhan. Mereka melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan Indonesia ya Tuhan boleh pulih segera. Kami doakan keluarga kami di sana, handai tolan kami di sana. Yang lemah, yang sakit, Tuhan Kau jamah dan Tuhan sembuhkan, berikan kuasa mujizat-Mu. Yang belum percaya dengan kasih setia-Mu, anugerah-Mu dan waktu-Mu, mereka boleh percaya dan menerima Tuhan menjadi juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, kami doakan gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan pelihara, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang negatif dan mara bahaya. Tuhan tolong tetap boleh bercahaya, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Kami doakan gereja Tuhan di mana-mana di muka bumi ini. Orang-orang Kristen dan para misionaris yang melayani Tuhan, yang mengikut Tuhan. Biarlah ya Tuhan, seluruh gereja Tuhan boleh bertumbuh dengan baik. Yang liberal, yang jauh dari Tuhan, yang sudah menyimpang dari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kami doakan pekabaran Injil ya Tuhan, melalui internet dan berbagai format, dan berbagai macam cara di dunia ini. Tuhan Engkau sendiri yang berkarya. Biarlah Injil keselamatan, berita anugerah-Mu didengar lebih banyak manusia. Dalam penantian pemulihan ini, banyak orang boleh mengingat Tuhan dan kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan juga rekan-rekan tim musik dan ibadah yang setiap minggu akan rekaman. Tuhan tolong supaya melalui ibadah online, melalui rekaman-rekaman yang dikirimkan kepada banyak orang, boleh menjadi berkat besar dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati teman-teman kami yang melayani tetap sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya. Beri mereka semangat yang tinggi, berikan mereka keseriusan dan kesetiaan di dalam pelayanan ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Ketika kami berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar bisikan hati dan pikiran kami satu demi satu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ajar kami lebih mengasihi pribadi-Mu melebihi berkat-berkat duniawi dan berkat-berkat jasmani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Raja segala Raja, dokter segala dokter. Gembala kami yang baik, yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih.
Amin. Amin. Saudara, izinkan saya pakai beberapa waktu untuk pengumuman. Yang pertama, PRT Jumat depan masih online. Dan bagi saudara-saudara yang ada pokok doa, membutuhkan bantuan atau pelayanan apa saja, jangan sungkan-sungkan kontak saya. Bisa lewat WhatsApp, lewat SMS, atau telepon langsung. Atau saudara juga bisa kontak majelis atau koordinator wilayah saudara masing-masing. Yang kedua, ibadah minggu pagi, 2 hari lagi, 9 Agustus 2020, kita masih online. Jadi kita belum kumpul di gereja, sebab belum ada lampu hijau dari pemerintah lokal LA County. Harap saudara bersabar dan terus berdoa. Kita ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari. Saudara tunggu pengumuman kalau gereja akan reopen kembali. Ya. Demikian juga ibadah sore juga akan online. Saya harap kita semua bisa persiapkan hati, beribadah dengan baik, penuh hormat, dan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Walaupun masih online, harap kita melakukannya dengan serius. Yang ketiga, sesudah PRT ini, tetap ada acara interaksi melalui apps Webex, pukul 8.30 sampai 9.20. Kita bisa kesaksian, sharing pokok doa, saling mendoakan, dan menguatkan. Atau saudara kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Ya, sampai ketemu. Tuhan memberkati saudara.